Frieren adalah salah satu karakter paling unik dan emosional yang pernah muncul dalam anime fantasi. Sekilas, dia terlihat seperti penyihir yang dingin, cuek, dan tidak terlalu peduli dengan sekitar. Tapi, semakin lama kita mengikuti perjalanannya, semakin terlihat bahwa Frieren sebenarnya adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana waktu, kenangan, dan hubungan berubah ketika seseorang hidup terlalu lama. Frieren adalah elf berusia lebih dari 1000 tahun, dan karena kehidupannya sangat panjang, waktu baginya seperti angin yang lewat sebentar saja. 10 tahun perjalanan bersama kelompok pahlawan, bersama Himmel, Haiter, dan Aizen. Bagi manusia adalah masa yang penuh pengalaman, tapi bagi Frieren, 10 tahun itu setara seperti beberapa hari. Inilah akar dari tragedi emosional dalam ceritanya. Dia tidak pernah benar-benar memahami manusia, sampai dia kehilangan mereka. Saat Himmel meninggal, Frieren pertama kali merasakan penyesalan yang begitu dalam, bukan karena dia tidak menyayanginya, tapi justru karena dia baru menyadari betapa pentingnya waktu yang mereka habiskan bersama, saat semuanya sudah terlambat. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Frieren menangis di depan pemakaman Himmel. Sesuatu yang bahkan para pendeta pun tidak percaya bisa terjadi pada seorang elf setenang dirinya. Momen itu bukan hanya menunjukkan kesedihan, tapi juga titik balik karakternya. Yang membuat Frieren menarik adalah transformasinya. Dia tidak berubah karena kekuatan baru atau musuh kuat, tetapi karena penyesalan kecil, interaksi sederhana, dan rasa ingin memahami manusia. Sesuatu yang selama berabad-abad tidak ia pedulikan. Anime ini memutarbalikkan konsep perjalanan pahlawan, bukan tentang menyelamatkan dunia, tapi belajar memahami dunia yang dulu ia lewatkan begitu saja. Dalam perjalanannya bersama Perrin dan Stark, kita melihat sisi lain dari Frieren. Dia tidak hanya menjadi guru, dia juga belajar dari murid-muridnya. Perrin mengajarinya kesabaran dan interaksi sosial, sedangkan Stark mengajarinya spontanitas. Sementara Frieren sendiri, meski ceroboh dalam hal-hal dasar seperti belanja atau bangun pagi, tetap menunjukkan sisi legendnya saat bertarung. Karena jika berbicara kekuatan, Frieren ada di level yang hampir tidak masuk akal. Dia bisa mengalahkan iblis tingkat tinggi dengan satu mantra. Dan bahkan dia menguasai ribuan sihir, termasuk sihir yang dianggap tidak berguna. Tapi justru disinilah keindahan karakternya. Frieren sering digambarkan sebagai penyihir tanpa emosi, tapi sebenarnya dia punya emosi yang sangat halus. Hanya saja ekspresi waktunya berbeda. Dia merespon bukan dalam hitungan detik seperti manusia, tapi dalam hitungan tahun. Penonton dapat merasakan betapa berat beban hidup panjang, bagaimana setiap perpisahan terasa semakin nampak, dan bagaimana seseorang yang abadi tetap harus belajar memahami arti dari kebersamaan. Inti dari karakter Frieren adalah perjalanan spiritual, bukan untuk menjadi lebih kuat, tetapi untuk menjadi lebih manusiawi. Ia ingin memahami perasaan Himmel, memahami alasan tawa dan tangis manusia, memahami makna ucapan sederhana. Dan begitulah, meski terlihat datar, Frieren adalah karakter yang penuh dengan lapisan. Dia adalah cermin bagi kita, bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga, dan bahwa hubungan kecil yang kita anggap sepele bisa jadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Melalui mata Frieren, kita diajak melihat betapa berharganya hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Pada akhirnya, Sousouno Frieren bukan sekedar kisah petualangan. Ini adalah perjalanan memahami arti hidup melalui karakter yang tidak bisa mati. Dan Frieren, sang penyihir yang tampak dingin, justru menjadi salah satu karakter paling hangat yang pernah muncul dalam dunia anime.